Oke, kembali lagi bersama saya di channel Sony Fafafa. Di sini kita ada 4 wheel, 2 kakek merah, 2 kakek biru, 2 amoy, 2 bocil hijau, 1 petasan, 1 koin dan 1 skater. Dengan modal 2B kita gas 100. Kita tes ya. Nah, koinnya bagus. 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 Masih bagus. Oke, kodok pertama di putaran 100. Kita lihat apakah ada sesuatunya di sini. Kita perhatikan baik-baik ya. Oke, saya informasikan, saya ulangi lagi, kembali lagi. Ini adalah sebuah program, entah itu slot Fafafa atau slot yang lain, bahkan game-game yang lain. Kakek merahnya ketawa nih ya. Jadi yang namanya program itu tidak ada yang namanya hoki-hokian. Itu menurut saya. Yang namanya sebuah sistem ataupun program itu tidak ada hoki-hokian. Semua ada kode, ada pola, ada algoritmanya. Ketawa lagi dia, bagus, ya kan? Harus kita kasih kopi kayaknya kakeknya ini ya. Ketawa terus dia. Oke, saya ulangi lagi ya. Tidak ada yang namanya hoki-hokian. Hoki. Ada juga yang mengatakan dan ada yang bertanya kepada saya, "Bang, kalau akun habis transfer chip atau koin, katanya nggak bagus kalau dimainkan lagi atau apa." Tidak ada pengaruhnya. Saya sudah sering mengalami itu ya. Saya sudah melakukan analisa ataupun riset. Ya saya cobalah gitu. Lalu ada juga yang bertanya, "Bang, kalau tidak JP itu hasil dari menang saja, kita paling akan bisa naik sampai 15B. Gak bisa kita bisa lebih naik dari 15B kalau hanya dari main," katanya, "kecuali JP." Itu pun tidak benar. Kodok lagi 4 ya. Oke, mantap. Oke, bagus. Oke, saya lanjutkan. Itu pun tidak benar. Karena apa? Ya kembali lagi ke jawabannya yang awal. Saya bilang tadi apa? Bahwa ini adalah sebuah sistem, ini adalah sebuah program. Sama saja bagaikan mesin slot yang asli ataupun bagaikan komputer, handphone ya. Di situ sudah ada ketentuan-ketentuannya, ada kapasitasnya. Tapi berhubung ini sebuah game atau sistem yang online, maka akan ada update. Hari ini dia menggunakan pola atau sistem yang seperti apa, besok dia akan menggunakan seperti apa. Karena itu setiap jam 7 pagi, itu dia selalu seolah-olah refresh disebutnya ya. Kalau menurut saya sih refresh ya dia itu. Agar cache-nya tidak terlalu penuh pada servernya atau bagaimana. Itu yang kedua ya, tadi pertanyaan kedua ya. Yang pertanyaan yang pertama itu, "Bang, apakah akun kalau setelah transfer itu sial atau apes Bang atau gimana gini?" Tidak. Itu tidak ada hubungannya. Itu hanya kebetulan saja. Kalau menurut saya itu hanya kebetulan saja. Pertanyaan yang kedua adalah, "Bang, kita tidak bisa menang lebih dari 15B kalau hanya dari main, kecuali dari mendapatkan jackpot atau JP." Itu juga tidak benar. Itu hanya kebetulan saja. Itu ya. Kenapa saya bisa menjawab seperti itu dan saya bisa memastikan? Karena saya sudah sering mengalami. Saya melakukan tes tidak sekali, 2 kali, 4 kali, tidak. Makanya saya bisa memastikan itu. Lalu yang ketiga ada lagi yang bertanya ya kan, "Bang, katanya kalau akun baru bawa hoki atau apa gini-gini." Kembali lagi jawabannya seperti yang awal. Ini sebuah sistem. Tidak ada yang namanya hoki-hokian. Yang namanya sebuah sistem atau program itu ada, kodenya ada, kode pemrogramannya ada, lalu ada apa? Ada algoritma lah, dia ada pola atau ada pola gitu ya kan. Karena itu setiap ID kita ada nomor-nomornya. Lalu "Bang, kenapa ya Bang, teman saya seolah-olah seperti menang terus hoki, terus kadang 3 hari saya kalah terus atau 4 hari saya kalah terus." Apakah benar bahwa ada juga yang bertanya seperti itu,
bahwa kalau kita sudah kalah besar, maka kita baru akan mendapatkan kemenangan besar. Itu juga tidak benar, ya. Kenapa tidak benar ya Bang? Ya karena ini sebuah sistem. Itu hanya kebetulan saja, sugesti. Itu hanya kebetulan saja sugesti. Karena kita di doktrin atau mungkin di apa ya, kita diberikan suges-suges yang seperti itu, ya lama kelamaan kita akan berpola pikirnya seperti itu. Itu kalau menurut saya, gitu ya. Yang namanya sebuah sistem ataupun sebuah program itu ada kuncinya, ada rumusnya, ada polanya, ada kodenya. Tadi sudah berapa skater ya? Saya juga lupa itu. Aduh, putaran berapa ya? Masih 100 ya? 200. Saya main klik-klik aja lagi tadi, 100. Tapi chipnya stabil ya. Naik. Tadi modal 2B kita ya. Terus ada juga nih yang mengatakan apa? Feeling, insting. Ya, saya agak setuju sih dengan itu. Karena apa? Ya, tapi itu ke nomor sekian. Aduh, kodok lagi. Mantap, kodok lagi. Ya, insting boleh juga, feeling boleh juga. Tapi itu ke nomor sekian ya. Karena kita kan sekolah sudah diajarkan. Ada yang namanya ilmu skala atau perbandingan. Misalnya bola kita lempar ke atas lalu jatuh ke bawah, itu ada durasinya, ada apanya. Itu semua apa ya, ilmu pengetahuan lah intinya. Bagaimana Bang caranya agar mengetahui? Berarti bisa dong kita menang terus nih. Bisa. Jika kita rajin belajar, kita pelajari terus, apapun juga, bukan hanya fa-fa-fa. Bisa. Kita pelajari terus, lalu kita analisa pola yang seperti ini bagaimana, pola yang seperti ini bagaimana gitu. Karena sesuatu yang sifatnya online, dia akan selalu update. Hari ini update, ya kan. Besok dia update lagi bagaimana. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan, "Bang, biasanya ini begini, Bang." Nah, biasanya ini begini, Bang. Biasanya ini begini. Aduh, saya juga bingung ya jawabnya. Kembali lagi ke awal. Bagaimana dengan Abang sendiri, Bang? Abang kan pernah bilang, kalau ada kakek merah bersebelahan dengan Will, itu tanda-tandanya ada kemenangan besar ataupun jackpot. Ya, karena hasil analisa saya dan riset saya, dicek aja di video-video saya sebelumnya, itu pasti begitu. Hanya itu aja yang membuat dia sama. Kalau pola tuh bisa berbeda-beda. Pola awal room itu bisa berbeda-beda. Silakan aja di tes sendiri, dicek sendiri. Kita menggunakan pola room awal yang metodenya A, B, C, D. Ya itu akan bisa beda-beda. Pola room tuh akan beda-beda. Tapi jika kita pada saat mendapatkan scatter, sampai saat ini sih yang saya pelajari, yang baru saya temukan adalah hal tersebut yang sama setiap hari itu. Setiap hari. Berarti patokan saya ya, berarti itu yang tidak mungkin pihak dominonya atau pihak gamenya itu rumus itu yang tidak pernah dia rubah, tidak update dia tidak update untuk hal tersebut. Nah, karena itu saya bilang di video-video sebelumnya dan sekarang pun saya ulangi bahwa jika ada kakek merah bersebelahan dengan wheel kuning, meskipun itu tidak kena, akan ada sesuatu. Ya kembali lagi ya, saya juga bukannya Tuhan, tapi kita manusia bisa berusaha. Berusahanya bagaimana? Dengan mempelajari sebuah sistemnya. Di mana nih? Jangan dicari perbedaannya, tapi dicari letak persamaannya. Itu yang pertama. Yang namanya belajar ya tidak akan ada habisnya. Itu kalau menurut saya. Ya setiap orang punya pendapat dan pemikiran berbeda. Oke, mana lagi nih kodoknya? Ini sudah putaran berapa ya? Main klik-klik aja lagi saya. Gak apa-apa lah, chipnya masih stabil ini ya. Oke, kita kembali lagi ke roomnya. Modal kita 2B, kita masih dikasih naik ya. Bang, ada juga yang bilang kalau chip kita stabil jalan aja terus. Betul, saya setuju dengan itu. Bang, bagaimana dengan abang sendiri? Oh, kalau saya ya chip masih stabil ya saya play terus. Tapi kalau sudah turun, misalnya kita main max base turun 1B lebih dikit,
ya sudah saya stop. Berarti kita jadi kalah dong bang. Kalah. Kalau seandainya nih dari modal kita 2B, kita sudah naik ke 6B, lalu kita turun lagi jadi 4B, ya itu kan menang namanya, bukan kalah. Oke, kita lihat lagi ya, mana kodoknya ini. Kodoknya mana lagi nih? Belum ada kejutan-kejutan yang spesial ya. Ada juga yang bertanya, bang kalau abang main selalu mencari JP atau bagaimana? Enggak juga. Ya namanya permainan ya kan. Nah, kodok lagi nih. Mantap, bagus. Oke, kasih super win. Enggak juga. Saya enggak selalu cari JP, enggak. Kita bermain, intinya ya cari menang. Bang, tapi kan enggak selalu menang, pasti ada kalahnya. Ya ada, pasti ada kalahnya, enggak mungkin tidak. Di saat kita kalah ataupun menang, ya disitulah kita harus pelajari. Itu kalau menurut saya. Karena orang itu bermacam-macam kategorinya ya. Ada yang menjadikan sesuatu hal itu hanya sebagai hiburan, ada juga yang menjadikan sesuatu hal tersebut sebagai penghasilan, ada juga yang menjadikan sesuatu hal tersebut sebagai pelajaran. Dia belajar bagaimana, dia pelajari lah intinya. Ada yang kayak begitu, karena ya setiap manusia ya berbeda ya. Oke. 3 wheel. Mantap sekali kawan-kawan. Kakek birunya ketawa, kakek amoynya ketawa ya, kakek birunya bawa koin dia. Bagus. Oke. Jauh ya kakek merahnya tuh. Oke, kita lihat ini perkembangannya. Lalu ada juga yang bilang bang, saya kalau main Fafafa nggak pernah lama bang, paling juga hanya setengah jam atau 1 jam. Wah, nggak bisa begitu juga ya, namanya kita manusia kadang berubah-berubah. Seperti contoh, kalau kita lagi dikasih menang terus, itu bisa lebih dari setengah jam kita main. Ya namanya lagi menang terus, bisa jadi sejam lebih juga kita terus main. Kalau memang lagi dikasih roomnya yang bagus, kita kasih menang terus. Jadi apa ya, kalau saya lebih suka berbicara apa yang saya alami, itu saja, karena itu sesuai kenyataan. Jangan terlalu dibuat-buat, jangan terlalu ya intinya begitulah ya. Oke, kita lanjut lagi 100 spin. Saya ingin tahu. Tadi pun ada yang bertanya, telepon ke saya, bang kalau abang main biasanya untuk apa bang? Apakah untuk cari kemenangannya atau apa? Enggak, saya main untuk mempelajari. Itu kalau saya pelajari, saya untuk mempelajari. Entah itu Fafafa, Dragon lah, atau Mobile Legend lah, ya PUBG segala macam. Saya hanya sekedar untuk mempelajari. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Karena segala sesuatu hal ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dan saya merasa sudah cukup di saat sudah mengetahui, oh kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Bagi saya sih sudah seperti itu ya, sudah cukup. Oke, kita sudah dinaikkan nih menjadi 5B ya. Oke, masih bagus roomnya ya. Bang, ciri-ciri room bagus tuh bagaimana? Ciri-ciri room bagus itu ya lihat pada saat pola berjalan, bukan di pola awal. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi pada saat kita spin, entah spin 10-10, entah spin 100 atau apa, bang ada pengaruhnya gak sih spin 10, spin 100? Ada. Bang, bet itu ada pengaruhnya gak sih? Ada. Mereka membuat spin itu menjadi 4 kategori. Ada kategori yang pertama yaitu spinnya 10, ada kategori yang kedua yaitu spinnya 100, kategori ketiga spin 500, kategori keempat itu unlimited. Lalu betnya itu dibagi menjadi beberapa kategori. Itu ada perbedaannya, ada tujuannya, karena itu berhubungan semua kepada sistemnya. Setahu saya seperti itu. Nah, maaf ya, bukannya saya sok tahu, sok pintar ataupun bagaimana. Di sini saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari, saya alami, itu saja. Ya semoga kawan-kawan semua
Ya, sharing yang saya utarakan ini semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jikapun tidak bermanfaat, ya tidak apa-apa. Kalau ada yang merasa tersinggung atau bagaimana, ya saya mohon maaf. Tidak ada tujuan untuk menyinggung atau bagaimana. Kembali lagi, itu semua saya hanya bilang bahwa apa yang saya rasakan dan apa yang sudah saya pelajari, itu saja. Oke, ini kodoknya belum muncul lagi. Tadi 5B sekian, kita sudah agak turun, tapi nggak apa-apa, turunnya belum terlalu. Baru diomong dia. Sudah datang. Udah berapa kodok tadi ya? Saya nggak hitung itu. Bang, abang nggak pernah ngitung bang, misalnya dapat kodoknya berapa atau apa? Enggak. Saya nggak ngitung ya. Saya nggak hitung itu. Oke, kakek merahnya jauh ya. Kenapa bang abang nggak hitung atau semua? Sebelum-sebelumnya saya pernah hitung. Sebelum-sebelumnya saya hitung, saya spin sekian, lalu pada saat spin sekian dapat sekian atau aduh nggak kena ya kaki merahnya. Tapi dia bersebelahan dengan Will. Saya hitung itu pas awal-awal, tapi setelah saya tahu jawabannya, oh ini begini, ternyata oh ini tidak berpengaruh, oh ini begini tidak berpengaruh. Oke, satu baris ya bocil hijaunya, super win lagi ini. Ya mudah-mudahan pertanyaan teman-teman semua terjawab, dan kegelisahan atau rasa kecewanya bisa terobati. Bang, apa benar ada juga yang menyarankan kita harus tetap sabar dan santai? Itu benar, bukan pada game Fafafa saja, main game apapun juga, jangankan main game, hal apapun juga ya kita harus tetap sabar, relax. Karena dengan kita sabar, dengan kita relax, itu kita bisa kontrol diri kita. Dikasih super win lagi ya. Oke, ada apa sama ini? Roomnya bagus sih. Oke, masih bagus ya. Masih bagus. Mantap. Sudah 6B ya. Kodok lagi kita. Waduh. Sepertinya ini kodoknya pada lepas ya. Bagus tapi. Oke, 3 tirai. Ada gendang India, giok-giok hijau Korea. Ada amoy juga, bagus. Oke, 2 tirai lagi. Mantap. Bagus, masih bagus. Ya, sepertinya sih mau dikasih super win lagi ya. Nah biasanya kan kalau ya ini sih sepengetahuan saya, kalau melihat wah bang berarti polanya bagus tuh ini begini, nggak tentu juga, tidak tentu juga karena dia setiap hari update, belum tentu juga. Oke, satu baris ya, sepertinya kita dikasih super ya, dikasih super win ini sepertinya. Kakek biru kena ya, sekian 1B. Oke, betul kasih super win sudah kita. Ya intinya saya ulangi, apa namanya ya, kalau rata-rata bilangnya apa, tips dan trik ya. Oke, tipsnya itu apa ya? Kalau dari saya tipsnya tuh bermain Fafafa, bukan Fafa saja sih, bermain apa aja lah ya. Yang pertama itu kuncinya ya sabar, relax, bermain dengan relax dan sabar. Yang kedua, pelajari pola saat berjalannya. Itu kalau di Fafafa. Kalau di hal yang lain bagaimana? Pelajari prosesnya. Itu intinya, prosesnya dipelajari. Dengan kita mempelajari prosesnya, kita akan mengetahui apakah room tersebut bagus. Kalau di Mobile Legends mungkin prosesnya kita pelajari pada saat kita tambah ya. Misalnya kalau di dalam game RPG itu ya kita pelajari prosesnya. Pada saat kita defense, pada saat kita war-nya atau apa, solo, ya kayak begitu aja prosesnya kita pelajari, kita lihat. Nah di situ akan bisa
ada persentase apakah akan menang atau tidak, ada persentasenya itu, karena semuanya ini hanya sebuah sistem. Oke, kakek merahnya ketawa lagi dia ya. Oh, kodoknya 2 lagi. Ini sudah putaran berapa saya udah nggak hitung ya, ini putaran berapa saya udah nggak ngerti, tapi chipnya sudah dinaikkan sampai 7B ya, 7,7. Enggak, saya udah nggak ngitung ini. Ya. Bang, video abang ada yang diedit-edit nggak apa segala macem? Selain saya mengedit itu tuh, yang ada brand saya atau tulisan Sony Vavava, sudah tidak ada yang diedit-edit lagi sama saya. Oke. Oke, ada tukang roti lewat ya. Mungkin dia juga curiga kenapa ini room banyak kodoknya juga. Oke, jika kalian ada pertanyaan lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang mau subscribe, silahkan subscribe, like, dan komennya. Yang tidak mau juga tidak apa-apa. Jika video ini bermanfaat atau wah kodok lagi, atau apa yang tadi saya sudah bilang itu bermanfaat bagi teman-teman, ya silakan di subscribe, di like, dan tulis di kolom komentar apa yang kalian mau tanyakan. Oke, koin gula putih. Oke, kodoknya masih keluar ya. Masih juga roda-roda kehidupan 2 tirai. Oke. Tasan gendang ya. Gendang India lagi keluar ini. Iya, roda kehidupan lagi. Bang, kenapa bang abang bilang koin karatan itu roda kehidupan? Ya, karena dengan mendapatkan koin serba salah kita. Kalau kita dapat koin, ada bagusnya, ya ada gak bagusnya juga. Gak bagusnya, ya karena dia item murah ya. Gak bagusnya itu. Tapi kalau kita nggak dapat, ya lebih nggak bagus lagi. Ya kita nggak dapat apa-apa, Zong. Nah itu saya bilangnya, karena itu saya bilangnya apa ya, roda kehidupan lah. Megawin lumayan. Chipnya masih 7,7 di situ-situ aja. Oke, lama juga ini ya. Gak apa-apa. Kita pelajari terus. Saya pengen tahu. Tadi modal kita berapa? 2B ya. Dengan bet max bet ya. Oke, masih bagus. Masih bagus sih. Masih bagus ini. 50 spin ya. Masih bagus ini. Masih bagus. Waduh, 4 kodok. Oke. Sepertinya ini room kodok ya. Sepertinya ini room scatter ini. Room scatter ini sepertinya. Nanti akan saya kasih judul ini room scatter. Banyak ini scatternya. 20 spin ya. Oke. Waduh, masih roda. Roda lagi. Ya, lumayan.
Masih ada 14 spin kita ya. Sudah berapa lama? Sudah 25 menit sudah main. Nggak kerasa ya. Oke, roda-roda kehidupan terus yang keluar. Bagus, nyambung dia ya. Bang, kalau dari abang misalnya ada yang bertanya kan waktu semalam tuh ada yang bertanya ke saya pada saat di live itu. Bang, kalau pola yang bagus bagaimana sebelum kita spin itu? Nah, pola yang bagus ya yang mengikuti garis saja. Di setiap slot itu ada rules, ada peraturannya. Kalau di Fafafa itu ada tanda seru di samping total bet. Nah, kalian aja itu kan ada petunjuk garis-garisnya itu. Ya kalian cari aja yang sesuai garis itu. Dan kembali lagi, ini kan game online, dia setiap hari update, pasti akan berubah. Wah, kakek, wah mantap, dikasih, lumayan. Oke, kakek merahnya bersebelahan lagi tuh dengan wheel kuning ya. Ini sudah 7, 8, 9B ya. Sama aja seperti dapat jackpot kita. Sama saja sih kalau menurut saya. Bagus, mantap. Oke. Kita lihat. Selanjutnya masih bagus nggak ini? Oke, gendangnya goyang tadi. Oke, gioknya goyang. Bagus. Masih bagus kalau menurut saya. Waduh, agak ngelag ya. Oke, 2 tirai. Bagus sekali. Mantap. Oke. Kita lanjut ya. Saya akan lanjut nih 100 spin lagi. Karena dinaikkan kita dari 77 menjadi 87 berarti naik sebe. Kita lihat 100 putaran ini. Oke. Mantap. Kita lihat ya. Pola berjalannya bagus, dia masih bagus ini pola berjalannya kalau menurut saya ya. Oke. Petasan lagi. 2 tirai nyambung semua, bagus. Saya nggak tahu ya itu udah kodok keberapa tadi, terus ini spin keberapa, saya nggak hitung sama saya. Karena saya fokusnya di pola berjalannya ini. Oke, kena dia, bagus, mantap. Oke, distabilkan ini chipnya tuh, lihat sama dia ya. Kalau saya fokusnya pada saat berjalannya ini, saya fokus, saya pelajari, saya lihat. Kalau di pola awal sebelum spin ya, saya hanya melihat apakah sesuai dengan garis, dia nyambung pola kartunya atau bagaimana gitu. Hanya itu aja sih. Oke, kena lagi kakek biru dengan bocil. Oke, turunkan lagi 85. Kita lihat. Oke, ketawa lagi kakek merahnya, bagus sekali ya. Mantap. 89. Ini sepertinya mau naik ke 9-nya ini agak susah ya. Kita lihat aja deh. Oke, kodoknya masih nanggung ya. Si 2 wheel juga lumayan. Kita lanjut lagi ya. Oke.
Kita lihat apakah dikasih kodok lagi atau ada sesuatu. Tirai-tirai bambu mungkin. Kita lihat apakah ada yang goyang-goyang. Oke, goyang. Oke, masih bergoyang ya. Chip masih di koinnya masih di 85. Tadi 89 turun ke 85. 84 naik lagi 85. Oke, masih bagus pola jalannya. Masih bagus ini pola jalannya. Iya, bagus sekali. Bagus, mantap, mantap. Oke, masih bagus ini. Oke. Nah, ya sebentar ya kita lihat nih pola jalannya nih ya. Sebentar ya kita lihat. Nah, ini karena sudah di 82 nih. Tadi 89 dia naik turun di 84, 85, 84, 85. Sekarang sudah drop di 82, 81. Kita lihat ya. 30 spin lagi. Apakah dia akan turun dari 8B ini atau akan dinaikkan lagi? Dan ini belum dapat kodok ya, belum ada kodok lagi nih. Nggak tahu saya putaran keberapa. Nanti kalau videonya sudah saya upload, kalian hitung aja sendiri dari awal, lu bisa kan. Oke, nggak masuk tirainya juga ya. Sudah turun nih dari 8B. Oke, saya coba tes lanjut lagi. Saya ingin tahu. Misalnya, bang sayang bang, tadi udah 89 padahal berhenti aja gini-gini. Ya masing-masing orang tujuannya berbeda. Ada yang mencari kemenangan, udah dia kalau udah naik sampai 8B, 9B ya sudah dia stop gitu. Kalau saya kan tadi saya sudah bilang, kalau saya tujuannya saya pelajari, saya untuk pelajari. Jadi saya ingin tahu nih. Oke, turun terus dia ya. Bang kesedot itu bang gini-gini. Iya nggak apa-apa, biarkan aja. Ada yang namanya perjuangan, ada pengorbanan. Nah itulah disebut perjuangan pengorbanan ya, seperti itu. Tapi yang akan kita dapatkan ya ilmunya. Nggak apa-apa. Permainan itu pasti permainan ya, atau hal apapun juga ya pasti ada menang ada kalahnya. Ada benar ada salahnya, ada baik ada buruknya. Semuanya seperti itu. Tapi kalau kita nggak ambil ilmunya, atau ya ambil ilmunya kan berarti kita dapat hikmahnya. Oke, bagus. Masih bagus sih. Tapi udah agak kurang ya. Tuh udah turun nih. Udah turun ya. Kayaknya ini putaran terakhir ya. Saya nggak lanjut lagi kayaknya. Dari 89 turun ke 69 nih. Saya nggak lanjut lagi. Ini kalau diteruskan pasti dia akan turun terus. Dengan ini berarti sudah 200 spin tidak ada kodok. Oke, sepertinya dari saya cukup sekian. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan tetap semangat, terus belajar tanpa berhenti agar kita menjadi bermanfaat. Terima kasih.